terkait penyebutan tadi ya, kata Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Di Indonesia ini Bapak Ibu ada upaya, ya ada upaya atau ada fenomena mereka berusaha menghilangkan kata Protestan itu, sehingga hanya disebut sebagai Kristen. Dan memang ya di Indonesia ini memang penyebutannya memang aneh memang ya, terutama di KTP itu ya, ada tulisan agama Katolik, agama Kristen. Itu seolah-olah mau mengatakan Katolik bukan Kristen. Padahal kalau kita jujur, Katolik itu sudah pasti Kristen. Ya, Protestan belum tentu Kristen. Mau tahu kenapa? Protestan belum tentu Kristen. Artinya apa? Kalau Kristen itu pasti punya identitas. Pertama, dia mengajarkan Allah Tritunggal. Dia mengajarkan Allah Tritunggal. Dia mengakui 7 sakramen. Oke. Dia punya uskup. Oke. Dan yang lainnya adalah dia mengakui seutuhnya kitab suci dari Septuaginta, yaitu perjanjian lama yang lengkap, tanpa ada embel-embel Deuterokanonika dan lain-lain, dan mengakui perjanjian baru, 27. Jadi Bapak Ibu, ada kelompok yang menyebut diri Kristen, dalam konteks ini Protestan, tapi dia menganut ajaran Sabellianisme, menganut ajaran Mormonisme, saksi Yehuwa, oke, bahkan mungkin ada panteisme, ya, bahkan mungkin ada ajaran yang hanya mengajarkan cukup percaya saja selamat, bahkan mungkin ada yang mengajarkan sudah ditakdirkan mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Ini bukan ajaran dari para rasul Bapak Ibu, tapi ajaran spekulasi teolog kemudian. Bukan ajaran dari para rasul. Ajaran dari para rasul itu sudah jelas. Dan Anda bisa telusuri di dalam sejarah gereja, dalam ajaran gereja Katolik. Kalau ada ajaran-ajaran serupa yang saya sebutkan tadi, itu artinya baru muncul kemudian itu. Itu spekulasi-spekulasi dari teolog-teolog itu yang kemudian dijadikan suatu ajaran. Ya. Nah, itu perlu kita ketahui. Sehingga saya katakan Protestan belum tentu Kristen. Ya. Itu yang harus kita tahu. Protestan belum tentu Kristen. Ya. Karena ada Protestan yang dia punya sepantaran dengan uskup Bapak Ibu ya. Contoh kemarin malam saya cerita, ada Protestan yang punya juga, tapi penyebutannya bukan uskup, tapi eporus. Ya, itu atasan dari pendeta-pendeta yang ada di sinode itu. Nah, itu kan agak sedikit menyerupai Katolik. Oke, tapi ada yang sama sekali tidak punya. Oke, bahkan mungkin ada yang membuat gerejanya sendiri, lalu di dalamnya itu pendeta-pendetanya anggota keluarganya semua. Ya, semacam perusahaan jadinya, ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari Kristen. Dan Bapak Ibu, kenapa saya katakan Protestan belum tentu Kristen? Banyak ajaran para rasul yang didistorsi sejak zaman Luther. Saya sudah berkali-kali membahas di channel ini. Silakan nanti melihat di mana ada judul di situ. Saya membahas bahwa Luther itu merubah ajaran para rasul. Nanti Bapak Ibu silakan buka dan perhatikan videonya di situ. Banyak hal-hal yang tadinya ajaran para rasul, ajaran gereja perdana, itu dikurangi di zaman Luther. Termasuk sakramen. 7 sakramen menjadi 2. Ya. Kemudian perayaan Rabu Abu, perayaan Kamis Putih itu dihilangkan. Puasa sebelum Paskah itu juga dihilangkan. Ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dikurangi dari ajaran yang seharusnya berasal dari gereja perdana,
berasal dari para rasul, tapi banyak yang didistorsi. Jadi tidak heran Bapak Ibu, ajaran saja bisa didistorsi, apalagi sejarah. Kan mengerikan sekali hal-hal seperti itu. Ya. Maka dari itu, kita tidak heran kalau di Indonesia terutama banyak orang yang menyampaikan sejarah-sejarah kekristenan, terutama tentang Katolik, itu mendistorsi. Tapi orang bisa percaya itu seolah-olah karena mereka membalutnya dengan kata-kata yang halus, kata-kata yang intonasinya itu ya berlaku seolah-olah seperti menyampaikan kebenaran begitu ya. Nah, itu yang menyebabkan itu. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa minum dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu, dari 2 video itu dan masih banyak lagi video-video di TikTok yang sedang tersebar, dan ditambah lagi tadi ada teman mengirimkan kepada saya ada beberapa video di YouTube itu juga yang menyampaikan informasi yang keliru. Berarti tugas saya untuk membahas ini cukup banyak ya, dan cukup banyak waktu untuk saya dalami ya. Nah, sebenarnya tadi materi ini sudah saya siapkan, sengaja saya tidak tampilkan karena ini sudah berkali-kali dibahas ya. Maka dari itu cukup saya bicara saja dan dengan saya tunjukkan video tadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, silakan kalau ada yang ingin masuk ke dalam untuk ngobrol-ngobrol. Sudah ada di bagian live itu, sudah ada link untuk bisa masuk ke dalam. Silakan saja kalau ada yang mau ngobrol, mau menyampaikan tanggapan juga boleh. Silakan masuk untuk kita memperdalam lebih jauh, ataupun ada yang menyampaikan sesuatu terkait dengan ini. Sambil saya menunggu, Bapak Ibu, saya sepertinya mau menampilkan sesuatu yang lucu ya, terkait tadi ya tentang jodoh ini ya, yang disampaikan oleh pendeta tadi. Saya coba tayangkan videonya sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, supaya kita terhibur dulu. Ini juga sama dari TikTok ya, saya ambil supaya tidak terlalu kaku. Mari kita dengarkan ini. Ini bisa jadi benar juga kata pemazmur ini ya. Ini pemazmur yang luar biasa ini menurut saya. Kata-katanya sangat bagus. Coba kita dengarkan. Para orang muda Katolik yang masih jomblo di paroki kami, Bapa, bantulah anak-anak muda Katolik yang masih jomblo di paroki kami agar segera mendapatkan pasangan hidup yang tepat dan segera naik ke pelaminan. Oke, itu untuk PS Jose tadi ya, tanggapan dari pemazmur. Oke, baik Bapak Ibu. Itu untuk intermezzo saja. Silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung di dalam untuk ngobrol. Tetapi kalaupun tidak tidak masalah. Oke. Saya coba baca Oh, William ketawa. Kalau begitu saya ulangi lagi doanya ya. Nah, kalau begitu saya ulangi lagi. Kok ada yang ketawa ini? Oke. Baiklah kalau begitu. Kita ulangi saja kalau begitu ya. Sepertinya William ini tersentuh oleh nyanyian ini, mazmurnya.
Para orang muda Katolik yang masih jomblo di paroki kami, Bapa, bantulah anak-anak muda Katolik yang masih jomblo di paroki kami agar segera mendapatkan pasangan hidup yang tepat dan segera naik ke pelamid. Oke, baik Bapak Ibu ya. Itu intermezzo saja. Oke, jadi Bapak Ibu itu tadi penjelasan saya terkait 2 video sebelumnya. Bagaimana banyak sekali distorsi yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Dan memang kalau kita tidak hati-hati, karena mereka menjelaskannya itu seolah-olah begitu benar gitu ya. Tapi ternyata di dalamnya terkandung distorsi-distorsi, pengurangan-pengurangan gitu. Jadi sehingga kita perlu untuk meluruskan itu.